Jadi isu perkosaan di Indonesia itu sampai dengan tahun 2012 itu ternyata mengalami peningkatan. Jadi ada tren peningkatan menurut catatan Komnas Perempuan. Nah, untuk Jabodetabek sendiri, Polda Metro Jaya mencatat dalam 6 bulan terakhir sejak September 2011 sampai dengan 2012 awal Januari itu ada 6 kasus perkosaan di ruang publik. Nah, ini yang sebenarnya menjadi bagian dari isu besar yang diusung oleh Forum Keadilan Perempuan, karena isu perkosaan dan pelecehan seksual atau kekerasan seksual ini ternyata kalau sudah di publik itu semuanya diam. Ini yang menjadi catatan kami, ternyata negara tidak memberikan perhatian yang cukup, karena sampai dengan sekarang misalnya 6 kasus perkosaan di angkot itu masih belum dituntaskan secara jelas oleh pemerintah, bahkan oleh kepolisian, bahkan korban sendiri disuruh untuk mencari pelaku. Nah, ini sebenarnya keluar dari sistem hukum atau etika hukum, karena seharusnya korban itu betul-betul dilindungi. Teman-teman semua, tempatnya di mana ku harus mengadu sayang, karena diriku telah jadi korban. Saatnya harus melawan, jangan diam. Pemerintah tidak punya kepedulian terhadap korban. Tidak ada satu perhatian terhadap korban-korban yang sudah mengalami perkosaan dan pelecehan seksual. Justru semakin hari pemerintah semakin memberi peluang diskriminasi, kekerasan seksual, pelecehan seksual terjadi pada perempuan. Kalau kemarin Mas Zukyali yang seharusnya kita sudah tuntut sejak tanggal 4 Maret, sejak sebelum ini sudah kita tuntut bahwa perkosaan terjadi bukan karena pakaian perempuan, tapi sekali lagi kita dilukai oleh Mas Zukyali. Bagaimana dia katakan di DPR tidak boleh ada rok mini untuk menghindari perkosaan dan mempertinggikan kinerja pemerintah. Apakah itu benar, kawan-kawan? Apakah rok mini membuat orang tidak bisa bekerja, kawan-kawan? Apakah rok mini membuat orang tidak bisa bekerja, kawan-kawan? Berarti Mas Zukyali yang melarang kawan-kawan perempuan pakai rok mini. Oh, apa? Ini. Langkah kami adalah kebahagiaan kami. Cuma perempuan adalah pelecehan seksual, tapi anak-anak jalanan, anak-anak telantar, anak-anak pinggiran yang menjadi korban pelecehan seksual dari keluarga, masyarakat, kepolisian, dan itu pun dengan LGBT yang selalu mendapatkan kekerasan pelecehan seksual. Di kantor imigrasi saya mengalaminya, dari tentara saya mengalaminya, dari kepolisian saya mengalaminya. Jadi harus dihajar bersama-sama juga. Hidup perempuan! Baik kawan-kawan kita ataupun masyarakat Indonesia yang dia berorientasi seksual lesbian, gay, biseksual, ataupun dia transgender, selama ini makin sulit diselesaikan kasus-kasus hukumnya. Ketika pun diselesaikan kasus hukumnya, pelakunya justru mendapat kekerasan di dalam proses pemeriksaan sendiri. Biasanya itu dia dapat dari aparat-aparat negara. Biasanya dapat dari pihak-pihak polisian karena dianggap dia menyimpang orientasi seksnya. Kasus LGBT ini adalah kasus yang seperti gunung es. Kita nggak pernah tahu, dokumentasinya nggak ada. Pertama karena ada perspektif di masyarakat sendiri bahwa kelompok-kelompok yang berbeda orientasi seksual ini dianggap menyimpang. Gitu. Jadi tidak pernah ada dokumentasi yang sangat jelas terhadap para korban dari kelompok berbeda orientasi seksual. Nah, ini yang bagian dari kita membongkar bisu juga, di mana para teman-teman, saudara-saudara kita yang berbeda orientasi seksual bisa terbuka. Pertama tentang orientasi seksualnya sendiri, kedua tentang kasus perkosaan yang mereka alami. Menghitung korban hari demi hari, semakin banyak yang terabaikan.
yang